pembahasan subbab sejarah perkembangan Konstitusi Indonesia. Sejarah perkembangan konstitusi di Indonesia. Para pendiri negara telah sepakat untuk menyusun suatu pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia dengan sistem konstitusi, bukan bersifat absolut. Sistem ini memberi penegasan bahwa cara pengendalian pemerintahan dibatasi oleh ketentuan-ketentuan konstitusi dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang merupakan hasil konstitusional. Sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Konstitusi Indonesia mengalami beberapa kali perubahan, baik nama maupun substansi materi yang dikandung di dalamnya. Proses perubahannya mengacu pada sistem ketatanegaraan modern, yakni perubahan konstitusi model renewal atau pembaruan dan amandemen atau perubahan. Terdapat 4 macam prosedur dalam perubahan konstitusi, baik dalam model renewal maupun amandemen, yaitu yang pertama, sidang badan legislatif dengan ditambah beberapa syarat. Misalnya dapat ditetapkan quorum untuk sidang yang membicarakan usul perubahan Undang-Undang Dasar dan jumlah minimum anggota badan legislatif untuk menerimanya. Yang kedua, referendum atau pengambilan keputusan dengan cara menerima atau menolak usulan perubahan undang-undang. Yang ketiga, negara-negara bagian dalam negara federal, misalnya negara Amerika Serikat. 3/4 dari 50 negara-negara bagian harus menyetujui. Yang keempat, perubahan yang dilakukan dalam suatu konvensi atau dilakukan oleh suatu lembaga khusus yang dibentuk hanya untuk keperluan perubahan konstitusi. Dalam melakukan perubahan konstitusi atau undang-undang dasar, hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, rakyat mendapat kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya sebelum perubahan dilakukan. Yang kedua, jika dilakukan di negara serikat, kekuasaan negara serikat dan kekuasaan negara bagian tidak diubah semata-mata oleh perbuatan masing-masing pihak secara tersendiri. Yang ketiga, hak-hak perorangan atau kelompok mendapat jaminan. Perjalanan sejarah konstitusi Indonesia sejak proklamasi hingga sekarang telah mengalami perubahan nama maupun substansi materi yang dikandungnya. Di Indonesia berlaku 3 macam undang-undang dasar dalam periode sebagai berikut. Yang pertama, periode 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949, yang pada saat itu berlaku Undang-Undang Dasar 1945. Saat proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 45, negara Indonesia belum memiliki Undang-Undang Dasar. Sehari kemudian, yakni pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai buah karya BPUPKI sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Namun dalam kurun waktu ini, Undang-Undang Dasar 1945 belum dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia masih disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Tanggal 14 November 1945,
dibentuk kabinet semi presidensial atau semi parlementer yang pertama. Sehingga peristiwa ini merupakan perubahan sistem pemerintahan agar lebih demokratis. Yang kedua, periode 27 Desember 1945 sampai dengan 17 Agustus 1950 berlaku Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat yang lazim dikenal dengan sebutan Konstitusi RIS. Konstitusi RIS merupakan konsekuensi perubahan bentuk negara Indonesia dari kesatuan menjadi serikat. Pada masa ini sistem pemerintahan Indonesia adalah parlementer. Bentuk pemerintahan dan bentuk negaranya federasi, yaitu negara yang di dalamnya terdiri atas negara-negara bagian yang masing-masing negara bagian memiliki kedaulatan sendiri untuk mengurus urusan dalam negerinya. Hal ini terjadi karena setelah Indonesia diproklamasikan menjadi negara merdeka, Belanda masih berusaha menguasai Indonesia dengan melakukan agresi militer yang pertama tahun 1947 dan agresi militer kedua tahun 1949 serta memaksa Indonesia untuk melakukan perjanjian dengan Belanda yang dikenal dengan Konferensi Meja Bundar. Hasil dari perjanjian tersebut melahirkan perubahan bentuk negara Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat yang berlaku kemudian Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. Yang ketiga, periode 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959 berlaku Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS 1950 Republik Indonesia. Pada masa ini sistem pemerintahan Indonesia adalah parlementer. Bangsa Indonesia sangat menghendaki bentuk negara kesatuan, sehingga negara RIS yang telah berlaku tidak bertahan lama. Selanjutnya disepakati untuk kembali menjadi negara kesatuan. Oleh karena itu diperlukan Undang-Undang Dasar baru. Atas dasar inilah maka dibentuk suatu panitia bersama yang dikenal dengan sebutan konstituante yang bertugas menyusun dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Rancangan Undang-Undang Dasar hasil kerja konstituante disahkan pada tanggal 12 Agustus 1950. Kemudian yang keempat, periode 5 Juli 1959 sampai dengan 19 Oktober 1999 berlaku kembali Undang-Undang Dasar 1945. Karena situasi politik yang memanas dan saling tarik ulur kepentingan, maka sidang konstituante tahun 1959 gagal menghasilkan Undang-Undang Dasar baru sebagaimana ditugaskan oleh Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Oleh karena itu, Presiden mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 59 yang salah satunya menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dinyatakan tidak berlaku dan Indonesia kembali memperlakukan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kelima, periode 19 Oktober 1999 sampai dengan 18 Agustus 2000 berlaku Undang-Undang Dasar 1945 amandemen yang pertama. Pada amandemen yang pertama ini, pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang dirubah berjumlah 9 pasal. Perubahan terhadap beberapa pasal tersebut pada pokoknya adalah yang pertama, pergeseran fungsi utama legislasi atau pembentuk undang-undang dari Presiden ke DPR. Yang kedua, pengurangan hak prerogatif Presiden untuk beberapa hal, sehingga perlu persetujuan dari DPR, Mahkamah Agung, atau undang-undang. Yang keenam, periode
periode 18 Agustus 2000 sampai dengan 9 November 2001. Berlaku Undang-Undang Dasar 1945 amandemen yang pertama dan kedua. Pada amandemen yang kedua, perubahan mencakup 7 bab, 24 pasal, dan 59 ayat. Perubahan yang dilakukan antara lain, yang pertama, pemberdayaan pemerintahan daerah. Yang kedua, penguatan fungsi legislasi DPR. Yang ketiga, wilayah negara. Yang keempat, warga negara dan penduduk. Yang kelima, perluasan hak asasi manusia. Yang keenam, pertahanan dan keamanan. Yang ketujuh, bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Yang ketujuh, periode 9 November 2001 sampai dengan 10 Agustus 2002. Berlaku Undang-Undang Dasar 1945 amandemen pertama, kedua, dan ketiga. Pada amandemen ketiga, perubahan mencakup 8 bab, 23 pasal, dan 64 ayat. Pokok perubahan yang dilakukan antara lain, yang pertama, penegasan negara hukum dan pelaksanaan kedaulatan. Yang kedua, pengisian jabatan presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, pemberhentian presiden dan wakil presiden. Yang keempat, Dewan Perwakilan Daerah. Yang kelima, pemilihan umum. Kemudian yang keenam, Badan Pemeriksa Keuangan. Yang ketujuh, pembentukan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Yang kedelapan, periode 10 Agustus 2002 sampai dengan sekarang. Berlaku Undang-Undang Dasar 1945 amandemen pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Pada amandemen keempat, perubahan mencakup 13 pasal serta aturan peralihan dan aturan tambahan. Perubahan yang dilakukan antara lain, yang pertama, penegasan bicameral system, yaitu DPR dan DPD. Yang kedua, prosedur penentuan pasangan presiden dan wakil presiden terpilih. Yang ketiga, pergantian presiden dan wakil presiden. Yang keempat, penghapusan DPA dan pembentukan One Press. Yang kelima, pendidikan dan kebudayaan. Keenam, perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Yang ketujuh, aturan peralihan. Dan yang kedelapan, aturan tambahan.